pahala. Insya Allah, jikalau Allah menghendaki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi a'anani, yang telah memberikan pertolongan kepadaku, fasumtu, maka aku berpuasa. Tentu karena kesehatan, keafiatan, pertolongan Allah kita bisa berpuasa. Terutama keafiatan. Karena banyak orang yang dari sisi fisiknya sehat, tetapi mentalnya, jiwanya tidak sehat, sehingga dia tidak melakukan puasa. Nah, kita sehat fisik, sehat rohani, sehingga menjalankan ibadah puasa itu kita terima dan kita jalankan. Wa razaqani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku, fa'atartu, maka dengan rezeki itu aku Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku as'aluka, minta kepadamu, birahmatika, dengan limpahan rahmatmu, allati wasi'at, yang menyeluruh. Rahmat itu kulla syai'in, pada segala sesuatu. Anta ufiroli, ya Allah, ampunilah aku. Jadi saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita minta rahmat, karena Allah terbentang rahmatnya. Ketika kita menolong makhluk yang sangat kecil pun, di situ ada rahmat Allah. Ketika kita melihat ada seekor anak ayam pisah dari induknya, lalu kita tolong, bisa jadi dengan rahmat Allah nanti di akhirat Allah akan pertemukan kita dengan keturunan kita, dengan keluarga kita di surga. Atau ketika kita berjalan ada batu atau ada duri atau ada sesuatu yang bisa menghalangi orang jalan, lalu kita memindahkan benda itu, siapa tahu di situ kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, dengan itu di akhirat kelak bisa jadi Allah akan memindahkan benda-benda atau sesuatu yang menghalangi jalan kita menuju surga. Wa yad'u bima syaa, dan setelah itu berdoa sesuai apa yang dia inginkan. Nah, ini doa dari Nabi, ya. Setelah doa ini terserah mau doa apa saja, karena saat berbuka itu adalah waktu yang sangat tepat, yang sangat mustajab untuk kita berdoa, apapun doa. Yang keenam, taftirus shaimina, yakni memberi makan atau memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir, karena di dalam memberi buka kepada orang yang berpuasa itu adalah terdapat pahala yang sangat besar. Yang ketujuh, al-iktisalu minal janabah qabla al-fajri. Mandi junub sebelum fajar. Ini bagi yang tuek-tuek ini, atau yang masih muda, tapi keceplosan basah, mimpi basah. Khurujan minal khilafi, supaya keluar dari khilaf. Karena ada pendapat mengatakan ketika ada orang yang dalam keadaan junub terus dia tidak mandi, ya, maka tidak sah puasanya. Ada juga yang pendapat seperti itu. Tentu untuk menjaga dari perselisihan pendapat itu, ya, apa salahnya kita mandi saja. Walikai ya bada'a saumahu tahiran, dan supaya memulai puasanya dalam keadaan suci. Nah, ini juga salah satu hikmah mandi janabah sebelum fajar, supaya pas awal kita berpuasa dalam keadaan tahirun, suci. Yang kedelapan, al-iktisalu, mandi kulla lailatin, setiap malam, min layali Ramadan, setiap malam Ramadan. Ba'dal maghribi, setelah maghrib,
likai yansuta lil qiyam, supaya bersemangat dalam menjalankan ibadah qiyam pada malam harinya, yakni sholat tarawih. Yang kesembilan, al-muhafazatu ala sholati tarawih, menjaga sholat tarawih, artinya terus ya, istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih min awali lailatin ila akhiri lailatin, dari awal malam sampai akhir malam Ramadan. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh iman, wa ihtisaban, dan mengharap rahmat Allah, ghufira lahu, dia diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, yakni dosa yang dia lakukan sebelumnya. Wal maqsudu bi qiyami ramadhana, makna atau maksud dari qiyami Ramadan, man qoma tadi ya, salatut tarawih, yakni salat tarawih. Nah, karena salat tarawih ini merupakan ibadah, kalau kita jalankan dengan iman dan penuh pengharapan akan keridhaan Allah, maka akan Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Tetapi ada sebagian kelompok yang melakukan sholat tarawih luar biasa, kalah-kalahan pesawat terbang, sincela. Yang viral itu di wilayah Jember misalnya. Alhamdulillah dolin langsung, tanpa ada tumak ninah, tanpa ada kejelasan bacaan-bacaannya. Sholat tarawih tercepat di dunia, 20 rakaat dalam waktu 5 menit atau 10 menit selesai. Bagaimana mau dapat pahala sedangkan dia lakukan dalam keadaan terburu-buru, dan ternyata yang melakukan ini adalah di pesantren. Ketika ditanya kenapa sholat tarawihnya antik sekali begini, ya, wah ini dari almarhum bapak saya, jadi turun temurun ya. Dan yang ikut sholat tarawih saat itu juga masyarakat di sekitar, banyak yang ikut sholat tarawih. Ya, kenapa banyak? Karena memang kebanyakan orang ingin cepat turun tayak. Sah-sah saja kita cepat, tapi mengikuti aturan. Yang selanjutnya 10, ta'akkudul muhafazati ala sholatil witri. Di samping tetap menjaga sholat tarawih, di situ juga harus tetap menguatkan, memelihara sholat witir. Wa yahtasu, dan khusus witru Ramadana, witir pada Ramadan, bisalasi khususiyah. Khusus witir Ramadan itu ada 3 kekhususan. Yang pertama, annahu, bahwasanya witir di bulan Ramadan tusannu fihil jamaah, disunahkan dalamnya melakukan witir itu dengan berjamaah, disunahkan. Wa yusannu, dan yang kedua disunahkan juga fihi al-jahru, dibaca jah. Yang ketiga, wa yusannu fihi al-kunutu, disunahkan juga dalam witir pada Ramadan al-kunutu, kunut fi nisfil akhiri, pada pertengahan akhir, min Ramadana, dari Ramadan, alal mu'tamad, menurut kaul yang mu'tamad. Seperti yang kita praktekkan, witir kita lakukan dengan jamaah, dibaca dengan jahar, dan saat pertengahan terakhir dari Ramadan kita kunut. Yang 11, al-iksaru min tilawatil Quran bitadabburin, yakni memperbanyak membaca Al-Quran bitadabburin, dengan tadabbur. Tidak hanya kita baca Al-Quran, tetapi penuh dengan penghayatan. Makanya salah satu hikmah dalam baca Al-Quran, kita baca saja, mau paham atau tidak, kita sudah dapat pahala. Satu huruf diberikan ganjaran 10 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu dengan memahami maknanya, maka pahalanya tentu akan bertambah. Malaikat akan turun dan mendoakan kita. Wa qad warada fil asar, dan sungguhnya bersumber di dalam asar, Ramadan syahrul Quran, Ramadan adalah
bulannya Al-Quran, karena memang diturunkannya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Dan ayat-ayat mulai dari Al-Fatihah sampai seterusnya tentu memiliki hikmah-hikmah. Dari Al-Quran adalah mukjizat, maka ayat-ayatnya pun mukjizat, setiap huruf-hurufnya pun adalah mukjizat. Dan apa yang Allah sampaikan itu pasti benar. Misalkan ada salah satu ayat Allah sampaikan, wa ma asobakum min musibah wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu karena apa yang dilakukan oleh kalian. Kalian melakukan kesalahan, itulah sebab adanya musibah. Tidaklah musibah yang menimpa kalian, melainkan itu memang datang dari kalian. Nah, sekarang yang melanda kita, musibah yang melanda kita sekarang ini ya tentu dari kesalahan-kesalahan manusia. Nah, tetapi setiap ada musibah yang Allah berikan, yang Allah turunkan, di situ pasti ada hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah turunkan ke dunia ini melainkan di situ pasti ada hikmahnya. Karena di dalam Al-Quran juga Allah tegaskan, nah, setiap sesuatu itu pasti ada hikmah di balik kejadian. Nah, dengan adanya wabah ini ternyata dari sisi negatifnya banyak, positifnya juga ada. Biasanya di bulan Ramadan, sebelum datang Ramadan, tahun-tahun sebelumnya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat maksiat itu dipaksa untuk ditutup. Tetapi tahun ini tanpa dipaksa saja mereka sudah tutup sendiri, takut ya, karena tertular. Ketika mereka memaksakan diri untuk buka tempat maksiat, maka pasti akan semakin banyak penularannya. Makanya negara-negara yang paling banyak terkena wabah ini adalah negara-negara yang kehidupannya bebas ya, seperti Amerika, Italia, negara-negara Eropa. Mereka terus bersentuhan ya, tidak ada malu-malunya, cipika-cipiki ya, di tempat-tempat umum, tempat-tempat hiburan. Nah, maka penyebarannya akan semakin cepat. Nah, inilah salah satu dampak yang kita rasakan sekarang. Kalau dulu ketika kita bersin, misalkan aku netaja si Rasulullah baca alhamdulillah. Tapi sekarang kalau kita bersin sudah dibaca innalillah, baru mati. Nah, ini kena virus. Jadi innalillah. Kalau kita berjumpa dengan teman kita diajarkan untuk bersentuhan, bersalah, angkat tangan. Tapi ketika sekarang kita berjumpa dengan orang lain, kita sudah angkat kaki. Wah, ditegur. Sang iya jaga kena si virus. Nah, sampai dulu ketika orang-orang dalam tasnya jauh minyak sengeh, minyak wangi, tapi sekarang banyak di tasnya itu membawa masker, penyemprotan, backlit, tas, nah, dan lain.